do have a name. My name is Gladiator. Jadi jangan heran kalau nanti next meeting gitu ya, dari jumlah berapa yang hadir mungkin kalau tinggal 20% aja udah bagus. Iya. Sampurasun, Rahayu semuanya. Rahayu. Jadi mungkin sependek yang pernah saya dengar atau pelajari ya, memang kesadaran itu mungkin kita bagi jadi dua mungkin ya, kesadaran fisik dan kesadaran tadi itu kesadaran spiritual. Nah, dua-duanya ini pun harus dilatih, bahwa si kesadaran fisik ini bukan tidak penting, tetap penting, karena selama kita masih dikasih badan, dikasih bungkus wadah seperti ini, ketika kita kehilangan kesadaran secara fisik tentu juga tidak baik, apalagi kesadaran spiritual. Kesadaran fisik maupun kesadaran spiritual dilatihnya mungkin dengan anggaplah metode yang hampir sama, tapi mungkin nanti dalam perjalanannya mungkin ada varian yang berbeda. Seperti kesadaran fisik, mungkin kita awali dengan bernafas. Menyadari nafas masuk, nafas keluar, menyadari perbedaannya, menyadari apa efeknya, itu mungkin dari latihan pertamanya. Si latihan fisiknya seperti itu ya, kesadaran fisik. Sampai kemudian, oh ini tangan saya, oh ketika memegang ini sebegini rasanya. Dari situlah mungkin terbangun kesadaran fisik ya. Sehingga kemudian dari situ orang kemudian masuk ke metode pelatihan mungkin secara dari ketimuran ataupun di ini yang kemudian meditasi, samadhi, orang bilang kemudian tapa brata yang kemudian membangun kesadaran spiritualnya. Nah, yang menjadi, kalau saya seringkali melihat kemudian gimana sih orang melihat memiliki kesadaran spiritual yang terbuka. Mungkin mohon maaf tadi sebelumnya saya terlambat masuknya. Nah, tadi pacaran dulu dengan istri tentunya. Itu kesadaran spiritual tuh, Pak. Kan kesadaran fisik tuh. Kita memang memerlukan sebuah pola pikir yang terbuka. Kita kadang ketakutan ketika menghadapi sesuatu yang baru. Jadi orang itu takut ketika menghadapi sesuatu yang dia tidak ketahui. Tapi ketika dia mengatasi ketakutan itu dan membuka dirinya terhadap tadi itu informasi baru atau pengetahuan baru atau tadi itu pencerahan baru, disitulah kemudian si spiritnya berkembang, kesadaran spiritualnya berkembang, dan kemudian diimbangi dengan kesadaran fisik itu. Ketika dua-duanya menjadi satu, tapi ini teori ya, saya kan juga dalam perjalanan ini masih banyak belajar gitu, Pak Richard, Kang Kabayan. Yeah. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa mengoptimalkan seseorang sehingga bisa cepat, entah itu nanti mengambil keputusan, apa itu mengambil sikap, entah itu kemudian bukan mempengaruhi. Kadang kita ngomongnya mempengaruhi, tapi sebenarnya itu adalah mengencourage, merangkul, semacam menginfluence gitu loh, kalau influencer sih gitu. Karena kan tadi itu kalau kita ngomong tadi hukum pertama alam seperti Pak Richard katakan bahwa energi itu tidak diciptakan, tidak hilang, tidak apa, dia hanya berubah bentuk. Energi kemudian memiliki frekuensi dan vibrasinya, sehingga dengan frekuensi dan vibrasi itu kemudian kita memvibrate sekitar gitu, atau alam juga kemudian memberikan frekuensi vibrasinya menjadi selaras dengan kita selaras dengan alam, dengan sekitar gitu.
yang pastinya pasti dimulai dari diri sendiri kemudian berkembang ke lingkungan kita gitu. Memang kesadaran itu enak diomongin, berat dilakuin kadang-kadang, Pak. Kalau saya begitu kira-kira. Terima kasih Pak Richard, Kak Kabayan. Siap. Izin, Pak Kabayan, Iya. nambahin dikit, mungkin bisa share sama rekan-rekan. Ya, siap, monggo. Ya, mungkin saya sedikit aja mau share dan saya rasa mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu juga. Menurut saya titik kesadaran seseorang bisa dibilang tinggi itu ada 3 ciri pada diri seseorang itu. Satu, dia punya kecerdasan rasional di badan raganya. Yang kedua, dia punya kecerdasan emosional di badan jiwanya, dan dia punya kecerdasan spiritual di badan rohaninya. Mungkin itu aja Mas Kabayan, terima kasih banyak. Oh, berarti itu IQ, EQ, dan apa tadi terakhir ya? Spiritual. Rasional, emosional, sama spiritual. Betul itu. Yes. Silakan, Prof. Ya, yang disampaikan oleh Pak Martin itu dalam ya. Ya. Jadi kalau tadi map of consciousness kalau you lihat itu yang kecerdasan kesadaran fisik itu dari skala energi itu di antara 9 sampai 17 itu di bawah 200 dia. Itu pakai force dia. Kalau kecerdasan spiritual itu disebut power ya dari risetnya Hawkins. Jadi udah diteliti mengenai kesadaran itu diteliti dengan ilmiah. Bukunya banyak sekali itu. Power versus force. Ya. Nah, yang paling bagus kalau seimbang, paling bagus tuh. Ya. Kalau bagus seimbang. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Aryo betul. Jadi ada orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi. Ya. Tetapi dia nggak seimbang, bodohnya orang atau kaku. Ada yang gitu. Jadi kecerdasan rasional itu jadi penting banget. Ya. Kita lihat misalnya ya. Dulu kalau kita mau cari blue film tahun 60, 70 pasti 80% produksinya produksi Swedia. Sekarang lu mau cari film Swedia, film porno itu nggak bisa. Level kesadarannya udah tinggi mereka. Tapi mereka melalui tahapan itu. Ya. Ada revolusi seks. Makanya kalau kita lihat ada gerakan hippie tahun 69, itu kan free love, free sex, itu menembus satu level kesadaran yang sesuatu dianggap tabu. Ya, di tabu itu dibicarakan dengan terbuka. Sekarang nggak ada lagi isu-isu itu. Yuk kalau nonton film-film Amerika, lihat dapat cewek-cewek bule gampang. Coba yuk pergi ke Swedia, ke Norway, yuk toel kalau yuk nggak ditempeleng. Ya, itu menunjukkan level kesadaran. Jadi yang mengungkung kita ini banyak sekali masalah sexuality yang ada di fisik, padahal itu basic banget, ya. Yang nggak kita bicarakan. Ya, kalau kita bicarakan pun dianggap tabu gitu. Nah, ini harus diterobos gitu, yang kayak gitu-gituan harus diterobos. Kalau enggak kita menjadi bangsa yang munafik. Ya, kayak ada siapa tuh satu orang kiai, saya ambil contoh kiai bukan karena dia Islam ya. Dia bikin pabrik kelinting, dia punya pengajian, tapi murid-muridnya dia perkosa gitu ya. Ada sesuatu yang dia kekang. Ya. Kita lihat sekarang Saudi Arabia udah terbuka sekali, orang udah nggak perlu pakai jilbab lagi, perempuan udah lewat. Mereka negara yang modern, tapi nggak maju pikirannya. Nah sekarang si raja yang baru dia pengen bikin jadi maju, ya modern dan maju. Nah Indonesia ini masih belum modern dan belum maju. Jadi orang-orang pemikir kayak Pak Martin ini harus lebih banyak lagi punya komunitas yang kayak gitu. Karena saya lihat beliau paham. Ya. Pak Haryo juga tuh paham tuh saya lihat. Ya. Nah, juga harus lakukan pencerahan-pencerahan, Pak. Pencerahan-pencerahan. Memang tidak gampang, tapi kalau kapalnya udah bisa lihat, gampang, Pak. Nah, ini kan kita lagi mau menemukan kapal nih, kan kita lagi diskusi sini. Ya, kesadaran harus begini, kesadaran harus begini. Jadi orang punya versi masing-masing mengenai bentuk kapal itu gimana. Kita bicarain gitu. Dan berani membicarakan ini aja, apalagi hal yang tabu misalnya, itu gladiator, Pak, menurut saya. Ya, gladiator. Yang jelas gladiator itu kemarin waktu di DPR Pak Mahfud itu, wah kayak singa di antara singa-singa tuh.
lepas dari kita suka nggak suka sama dia ya, tapi saya lihat wah ini jarang saya lihat ada menteri yang begitu. Jarang. Coba kita kan perlu menteri orang-orang kayak gitu. Ya. Oke. Kebanyakan menteri malah dihajar sama DPR ya. Kalau sudah di dalam ruang DPR.